akan dihadirkan Nyonya Murni sebagai saksi kunci, yaitu istri dari Mayor Bahu. Mari kita saksikan drama berikut ini. Ada sedikit pengakuan yang ingin didengarkan oleh masyarakat bahwa beliaunya adalah mantan kekasih Kapten Anwar, tetapi yang mencintai bukan diri dia sesungguhnya ada di dia, yaitu Mayor Bahu. Suaminya yang sekarang juga mencintai Nuri, dan Anwar yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang, dan yang menjadi ketua pengadilan tersebut adalah Mayor Bahu, suaminya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada dia. Harap Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya dan tujukan pada majelis hakim. Berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Apakah mungkin saudara Bahri dengan mati kepada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya lalu mengakhirinya dan mencoba Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya lalu Nyonya remukkan. Saya tidak pernah menemukannya. Saya sangat kenal dengan suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Tolong sampaikan dengan lebih jelas kepada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya. Sementara sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum dan saudara. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu hanya sekedar mimpi, memamerkan kesetiaan kepada suami yang sebetulnya sama sekali tidak Nyonya miliki? Yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang dihadiri saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf yang mulia, saudara pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum bisa bicara. Saya tidak mengadili. Saya hanya membuat suatu simpulan. Teruskan saudara penuntut umum. Setelah saudara Anwar meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Setelah Nyonya Murni, menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta pada saudara Anwar. Apa betul? Begitu cinta padanya, hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti. Biarpun kepastian itu tidak penting, dalam bermesraan dengan saudara Anwar, tidak akan begitu aneh jika Nyonya dan saudara Anwar bersimpati untuk sehidup semati. Itu biasa. Memang begitu anak muda yang sedang bercinta, lalu dia meninggal. Berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Keras sedikit. 2 bulan. 2 bulan? Hebat sekali kesetiaan Nyonya pada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya yang busuk dalam kubur. Nyonya sudah berpaling dengan laki lain, saingannya. Perempuan apanya sebetulnya? Perempuan pengobat cinta yang pindah dengan mudah dari laki satu ke laki yang lain. Perempuan pengobat manis, pendusta, atau pembohong. Keberatan atas pertanyaan yang diajukan oleh saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukanlah simpulan. Kalau boleh bertanya kepada saudara pembela yang terhormat, simpulan apa yang akan diambil dari kenyataan-kenyataan ini? Cara saudara mengajukan pertanyaan terlalu memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak membutuhkan siapa-siapa. Itu adalah prasangka Anda. Di sini, Saudara-saudara berbicara melalui hakim. Maaf yang mulia.
Saudara penuntut umum teruskan. Sementara sekian dulu Yang Mulia. Saudara pembela silahkan. Nyonya Murni, kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kakeknya meninggal. Masyarakat umum mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang laki-laki tiba-tiba menikah dalam waktu begitu singkat. Masyarakat cenderung untuk mendukung, tapi Nyonya berhak untuk membela. Nyonya tentu punya alasan. Apa bisa Nyonya jelaskan? Selama meninggal, saya seluruh dunia ini serasa kiamat. Saya hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri, tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam saya berjuang melawan keinginan saya itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup terus. Saya harus bisa melupakan. Tapi saya perempuan sendiri memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan seseorang yang sudah tidak ada. Satu-satunya orang yang mencintai saya selain Anwar adalah Bahri. Kuatkan hati. Siapa tahu saya dapat belajar mencintai dia, karena ia lelaki yang baik dan setia. Ia juga mencintai Anwar. Tidak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya hal-hal yang memburukan Anwar. Setelah kami menikah, setiap tahun ia membawa saya ke ziarah ke makam Anwar. Mula-mula saya mengira mencintai 2 orang lelaki, tapi kenyataannya saya mencintai seorang Bahri. Di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar dalam kenangan. Terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? Ya, Yang Mulia. Nyonya Murni, apakah saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Ia berusaha sekuatnya membahagiakan saya, dan saya memang bahagia. Nyonya dusta. Bagaimana tidak? Baru tadi pagi, Nyonya mengeluh pada suami Nyonya. Nyonya butuh saat-saat yang dapat dijadikan kenangan. Karena suami Nyonya tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya. Karena suami Nyonya adalah seorang yang tidak kenal cinta sejati, yang mengawini Nyonya karena nafsu semata. Oh, Tuhan, mendengarkan sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi telinga. Itu tidak menjadi soal. Di sini tidak ada rahasia. Percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus yang hanya dimengerti oleh kami berdua. Mungkin kata-katanya sama dengan yang Tuhan dengar di pasar atau baca di koran, tapi setiap kata dibebani rasa yang tumbuh dari suka duka kehidupan, kemesraan kami berdua. Kalau begitu, tidak masuk akal sekali. Usaha manusia mendirikan pengadilan adalah untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa pasar dan bahasa koran yang jadi milik orang banyak. Baik, saya tidak akan memasuki persoalan ini lebih jauh. Mulia, yang ingin saya buktikan ialah bahwa saudara Bahri adalah seorang yang sedang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nyonya, waktu saudara Bahri melamar Nyonya, lalu Nyonya menolak lamarannya, apa kata-kata yang ia ucapkan? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya tidak lupa. Yang Mulia, bolehkah saya mengatakan sesuatu kepada istri saya? Baik, silakan. Ayolah Bumi, katakan yang sebenarnya, bahwa hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Bapak, sekarang soalnya sudah. Apa yang menjadi niat tertutup-tutup menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh Anwar yang merupakan saingan baginya. Bapak Hakim yang mulia, apakah boleh saya memasukkan sebuah barang bukti? Kira tidak perlu lagi. Yang Mulia, apapun keputusan yang dijatuhkan oleh Mulia, satu hal harus pasti. Keputusan itu harus berdasarkan kebenaran tersebut. Dunia tak syarat dengan penuhnya prasangka. Baik, silakan. Surat ini tertulis pada malam tertidur mengirimkannya kepada saudari Murni. Surat ini lalu dikirimkan kepada Murni oleh bantuan seorang prajurit, tapi prajurit itu mati terbunuh. Lalu surat ini tidak sampai kepada Murni. Surat ini ada pada saya. Saya mohon supaya yang mulia sungguh membacakannya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda.
kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa kepada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Saiful Bahri. Yang mulia, saya tidak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum masih ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Tidak, Yang mulia. Apa ada yang saudara ingin sampaikan kepada majelis hakim? Ada sedikit yang mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, sudah cukup jelas niat apa yang tersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan, semuanya ia lakukan demi Tuhan, demi bangsa dan negara. Niatnya sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, dia bukan orang yang melakukan tugas, tapi ia harus dinyatakan sebagai seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya persilakan untuk mengajukan pembelaan saudara terakhir kepada majelis hakim. Hakim yang mulia, ini sampai saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga membela kebenaran dan memberikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya, tapi siapakah yang dapat mengetahui niat tersebut? Dan jika toh kita dapat ketahui, jika kita menilai dan jika toh dapat kita ketahui, maka kita akan menilainya dengan keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia, hal ini akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya, dan suara hati bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa, kecuali jika saudara Saiful Bahri yang dihadapkan sebagai tertuduh itu memiliki hati yang jujur, bertanggung jawab, kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang dihadapkan sebagai tertuduh memiliki sifat jujur dan percaya pada Tuhan dan memiliki tanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itulah pada tempatnya jika Sang Mulia, oleh karena itulah pada tempatnya jika hati sanubari, karena itulah pada tempatnya jika keputusan pengadilan ini dipikirkan dengan hati sanubari, yakin majelis hakim akan mempertimbangkannya. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini, sidang saya undur beberapa saat. Doa